Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang hadir adalah Lia Waode. Selamat malam Lia. Selamat malam. Informasi yang kami dapat, kamu tuh punya pengalaman mistis dan cukup sering. Karena di sini kan selalu hadir partisipan yang memang suka melakukan hal-hal mistis tuh. Pesugihan, santet, pelet, susuk, dan lain-lain. Sampai kesurupan segala macam. Kamu pernah mengalami hal seperti itu? Name it. Yang mana maunya? Sering gitu? Yang terakhir seperti apa? Barusan di depan. Kenapa? Ya nggak enak aja. Apa yang bikin gak enak? Masuk studio ini aja udah kecium bau yang nggak enak, satu. Terus ya emang agak males aja sih masuknya. Tadi juga masuk minta ditemenin, nggak berani sendirian. Iya, tadi Lia masuk studio tuh nggak mau sendiri. Nah, kamu tuh peka ya terhadap hal seperti itu ya? Peka, tapi sekarang udah agak berkurang. Mungkin karena udah lebih rajin beribadah kali ya. Terus kalau dulu lebih parah. Mudah-mudahan kamu malam hari ini baik-baik aja ya? Mudah-mudahan. Baik-baik aja. Dan partisipan kita yang hadir berikut ini adalah seorang pria yang mengaku sebagai pemuja setan sepanjang hidupnya. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Noel. Selamat malam Noel. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Saya kerja. Bisa lebih keras? Saya kerja biasa aja, Mas. Kerja biasa aja tuh maksudnya sebagai karyawan, sebagai pegawai, pedagang? Karyawan. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Saya mau cerita, Mas. Kalau saya sudah banyak mengikuti ajaran-ajaran ilmu hitam yang sangat Ajaran-ajaran ilmu hitam. ya, dari persugihan, kekebalan. Anda jalani semuanya. Pelet pun saya juga main, Mas. Ada banyak korbannya. Adik kandung saya sendiri saya akibat tumbal persugihan saya. Oh, jadi Anda bersekutu dengan makhluk gaib ya, untuk pesugihan, pelet, dan lain-lain. Ya. Adik sendiri ditumbalkan. Iya, Mas. Meninggal. Iya, Mas. Gimana ceritanya? Gimana caranya? Waktu itu saya pengen ilmu kebal, Mas. Hah? Karena di zaman sekolah saya dulu udah saya pelajaran ilmu itu, Mas. Karena saya sering ikut tawuran, pembantaian semua, Mas. Saya pernah jadi geng motor. Jadi saya pengen hebat, Mas. Itu punya kemampuan seperti itu, Anda melakukan ritual kah atau datang ke satu tempat atau ke satu orang? Saya pernah ritual itu di daerah Sumatera, Mas. Saya Apa yang bertahun. dilakukan di sana? Saya selama 3 bulan di sana, Mas. Selama 3 bulan. Di tengah hutan. Awalnya saya itu diajak sama teman saya. Oke. Karena saya itu merasa dikucilkan dulu, Mas. Dan itu membuat Anda dendam. Iya, Mas. Makanya. Dan saya udah dapat ilmu ini, Mas. Teman saya udah saya buat mati, Mas. Adik kandung saya akibat tumbal dan saya dendam karena teman saya itu, Mas.
bangga. Oh, bangga. Baik, Noel, tujuan Anda datang malam hari ini untuk apa? Saya pengen cerita sama Mas Roy. Kalau saya tuh nggak lebih jauh dari hebat dari dia. Oke, hanya mau cerita? Iya. Saya punya pegangan juga kok, banyak. Oke. Baik. Ya mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran buat kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Dan mudah-mudahan Anda bisa menjamin juga bahwa tidak ada yang terancam dan tidak ada yang jadi kenapa-napa gitu. Tidak akan ada yang bahaya di sini ya. Ya, Mas. Oke, baik. Kalau begitu Anda kami persilakan untuk ceritakan semuanya pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Noel tinggal di rumah bernomor 49. Dia terlahir tanggal 30 Mei 1981. Sosok yang penuh belas kasih, namun cenderung ambisius dan gila hormat. Saya melihat dia tidak berada dalam tubuhnya. Noel sedang terombang-ambing di dimensi lain. Tubuhnya kini dikuasai oleh sosok lain. Dalam penglihatan batin saya, Noel dirasuki oleh hantu perempuan. Matanya keluar, dan otaknya pecah, berantakan berkeping-keping. Itu yang saya rasakan di Noel. Ya, halo, Selamat malam, Roy. Selamat malam, silakan duduk. Halo. Noel dengan tanggal lahir 30/5/1981, nomor rumah 49. Noel adalah pemuja makhluk-makhluk gaib untuk mendapatkan kekebalan, pesugihan, dan menumbalkan teman yang pernah menyakiti, bahkan adik sendiri juga dijadikan tumbal. Iya, Mas. Malam hari ini hanya mau cerita dan menjamin tidak akan ada terjadi hal-hal yang bahaya, tidak akan mengancam siapapun ya malam ini ya. Oke. Dan satu lagi, Mas, ilmu pelet saya paling kuat, Mas. Ilmu pelet. Banyak korbannya ya? Banyak, Mas. Maaf ya, Mas Noel, sebelumnya saya tidak bermaksud untuk menyinggung atau membuat Anda tidak nyaman. Namun, saya melihat dari gestur, body language, dan segala macamnya, kelihatan sekali Mas Noel ingin tunjuk gigi tentang show off seperti itu. Ya kalau memang tujuannya sedatang seperti itu, ya saya persilakan Anda untuk melakukannya. Tapi dengan catatan tidak ada penonton, bahkan bintang tamu saya ataupun partner saya ada apa-apa seperti itu, Mas Noel. Bisa dilanjutkan. Oke, Roy, boleh kamu lihat nggak di sekitar dia bilang banyak sekali teman-temannya yang dia bawa katanya. Dia Banyak bilang banget. katanya yang saya punya nggak kalah dari Roy Kiyoshi. Apa yang kamu lihat, Roy? Sebenarnya teman-temannya banyak banget arwah-arwah gentayangan pocong. Terus udah gitu saya lihat juga arwah-arwah monyet, kera, hewan yang berbentuk manusia, kemudian badannya hewan, kepalanya orang, kayak tokoh-tokoh aneh gitu loh. Itu ada di sekitar dia sekarang. Dia Plus bawa. juga saya ngerasa karena kesombongan dan kearoganannya dia, jadi makhluk-makhluk halus yang lebih negatif nempel di dia, kuntilanak, pocong dan segala macam. Saya ngelihatnya lebih kuat juga pocong juga loh. Yang kamu lihat seperti apa, Roy? Saya menggambarkan sosok yang menurut saya mengerikan sih sebenarnya. Jadi ada banyak ya. Iya betul. Dan saya ngerasain ada di tengah-tengah kita.
sendiri kamu ngerasain nggak ada something different, kayak ngerasain sesuatu yang beda di Noel? Apa kalau Relia sendiri yang dirasain kayak apa, Li? Males saya sama dia. Bawaannya yang simpatik ya? Dengan Bukan masalah sikap. Iya. kalau sikap sih nggak usah diomongin ya udah kelihatan. Iya Cuman sih kelihatan ya. males aja. Maksudnya kayak kalau aku ke kamu, we can talk gitu, kita bisa ngobrol gitu. Ini enggak. Aku nggak mau. Iya, I got the same feeling. Iya, seperti itu sih. Itu juga perasaan aku juga sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Ya mau gimana dia datang di sini Untuk show off. Itu kan ya udah. Ini dia bilang pernah temennya juga, Roy. Dan Iya. itu juga menumbalkan adik kandungnya sendiri. Nah, ini pocong yang kamu gambar apakah salah satu dari mereka atau yang lain? Bukan, ini salah satu sosok dari orang yang sudah tua sekali dan meninggal. Apakah ayah kamu sudah meninggal, Mas Noel? Dia sebenarnya khawatir sekali Mas Noel sama Mas Noelnya karena kamu salah jalan. Dan ini kuat banget sosoknya nggak bisa pergi-pergi dari kamu. Ya kalau emang sikap dan attitude udah kelihatan lah ya, Beragas itu apa bahasa Indonesianya kayak tantang tenteng gue loh gitu. Ya that's okay, that's you Maaf gitu mas, maksudnya. sebelumnya mas. Nggak apa-apa Ya, gitu. Saya boleh kenalan sama Mbak ini? Boleh kenalan sama Mbak ini? Enggak. Kenapa? Oh mau. Ayo. Just shake hand. I don't know. Siapa? Oke. Saya bisa terawang Mbak juga Mbak. Oke, Masa? sekarang jadi ya, Mas Noel. Nggak mau terawang apa? Kalau Mbak itu ada perempuan yang ngikutin Mbak, ya? Bener nggak? Benar. Hah? Nggak usah bohong. Oh my god. Roy, Saya dengerin nggak- yang dia ngomong. Kamu tahu saya keturunan apa? Siapa? Kamu tahu saya keturunan siapa? Tahu dulu atau enggak? Intinya. No, there's no intinya. Tahu dulu saya keturunan siapa? Roy, yang kamu lihat seperti apa, Roy? Noel itu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran jahat dan pocong, setan, negatif, dan sesekali saya merasa dia tuh kayak dibisik-bisikin di kupingnya. Dia kayak hidup dengan planetnya dia sendiri. Jadi dia nggak bisa ngobrol dengan sehat gitu. Dia nggak bisa fokus dengan mata kita dan iya bisa fokus tapi dia hidup dengan planetnya dia, dunianya dia, dan dia mengancam apa ya? Memberikan satu aura negatif buat kita seperti itu. Iya, auranya tidak menyenangkan dan saya merasa teman-teman yang di belakangnya itu jin-jinnya banyak banget gitu. Dan dia lebih memilih mendengarkan malu-malu. Bener. Daripada ngobrol sama orang beneran, tukar pikiran, sharing idea, sharing apapun gitu, sharing cerita. Tapi saya lihat Mas Noel terlalu banyak jimat, terlalu banyak supranatural. Terus ini ya karakternya jadinya. Bener, Anda punya jimat, Mas Noel. Ada mas. Ada. Itu Mau sih. lihat, Roy? Bentar ya. Saya lihat dulu. Apakah ini aman buat bintang tamu saya atau tidak? Sebentar. Jujur saya agak ngerasa insecure karena saya kan bertugas untuk jagain bintang tamu saya, kenyamanan dan partner saya. Tapi attitude-nya kurang. Saya melihat aman sih. Silakan Anda ambil kalau emang kamu bawa. Jangan Boleh. lihat bintang tamu saya. Diambil dulu Ini, bintang ini. tamu, bintang tamu. Ya. Diambil dulu jimatnya. Nah, Oke. silakan. Bawa. Sebentar ya mas ya. Kasih tahu kita semua. Aduh. Berasa ini banget ya. Apa? Berasa paling gua This is the first time gue bisa dapetin apa yang gua mau semuanya. pertama kalinya aku melihat seorang partisipan Anda
underestimate bintang tamu itu hal yang kurang. Iya, nggak enak, kitanya juga nggak Nggak enak. enak. Maklumin dia ya. Dan saya punya Chris, Mas. Chris. Keluar asapnya. Kamu lihat. Itu keluar asap, Mil. Ini kamu lihat ada asap gak? Berarti bukan saya aja yang lihat ya? Enggak, Iya, itu juga kelihatan. lihat. Kelihatan. Bisa dikeluarin, Mas. Karena penunggu ini merasa terganggu yang punya Mas. Masih terganggu dengan yang punya saya. Aku minta tolong suruh keluar bentar. Baiklah. Aku takut terjadi sesuatu antara punya Mas sama punya aku. Tapi singkirin dulu tengkorak-tengkorak. Ini apa sih, Ray? binatang itu. Ini apa sih tengkorak apa Ini sih? kenapa? Kepala kecil. Taruh di meja kamu jangan. Aku berburu monyet, Mas. Untuk kekebalan, Mas. Ya baik. Saya akan menyuruh teman-teman saya yang tidak terlihat untuk keluar dulu. Karena saya merasa insecure. Baiklah, Siti Jasmia, semua teman-teman saya, anak-anak, keluar dulu sementara. Saya pastikan Uncle aman kok, tenang aja. Baik, saya sudah menyuruh teman saya keluar. Keluar asapnya. Ini kenapa, Roy? Ada apa ya? Keluar asapnya. Apa yang dia lakukan sebenarnya? Saya butuh glove. Baik sebentar ya. Saya udah lama sama pakai glove. Tunggu, saya pastikan tidak ada yang terluka di sini. Biarkan saya jadi korban dulu sebentar. Roy, pakai glove deh. Nggak aman juga nanti kalau kenapa-napa. My God. Oke. Apa yang kamu lihat, Roy? Ada isinya kah? Apa yang dia lakuin dengan Chris ini? Chris kan? Iya. Mas, Iya. masih ada satu, Mas. Makhluk Mas yang ikut di sini. Masih ada satu. Aku minta tolong sama Mas Usir. Baik. Siap, baik. Aku nggak mau terjadi sesuatu di sini. Baik. Anak-anakku mantong, tolong pergi dulu. Angka baik-baik aja kok. Terima kasih. Oke, silakan. Bisnis apa ya, Mas? Saya beli ini, Mas. Ini dapat dari mana? Dari Iya. gimana cara ritualnya sampai dapetin ini?
3 malam. Puasa 3 hari 3 malam. Oke. Jadi apa yang bisa dibantu dengan sosok naga ini? Apa yang kamu ingin tunjukkan? Aku pengen panggil dia. Oke, silakan. Dengan satu syarat, tidak boleh mengganggu bintang tamu saya. Kerasukan ataupun apapun itu. Dengan siapa saya bicara? Kau gak perlu tahu aku siapa. Kayak naga ya, kayak ular gitu ya. Kalau kita nggak tahu siapa Anda, ya gimana kita mau komunikasi? Mau apa kamu? Mau apa malam ini datang ke sini? Mau apa? Aku mau melawan seseorang. Wow, seseorang. Siapa ya? Merasa dirinya hebat. Siapa memang? Kayaknya nggak ada yang merasa dirinya. Ini yang merasa maksudnya siapa? Noel? Roy Kiyoshi. Saya tidak merasa hebat sih. Ada makhluk yang pengen nyerang anak ini, tiba masuk ke dalam. Saya maksudnya mohon maaf saya tidak mendengar. Menyerang siapa ya? Anak ini. Nama kamu siapa? Gak boleh tahu lagi. Aku penguasa gunung. Kenapa kamu tinggal di tubuh Noel? Saya ingin bertanya. Karena dia sudah mengabdi sama aku. Mengabdi. Gimana cara lepasinnya supaya Noel bisa bebas? Apa yang harus dibayar? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Noelnya sendiri berarti. Dia harus mati sama aku. Dia harus mati sama aku. Korbannya udah banyak. Saya melihat ada korban jiwa di sini yang banyak sekali. Jauh-jauh kamu. Dia mengincar Lia kayaknya ya. Siapa kau? Saya Roy Kiyoshi. Bukan kau. Perempuan itu. Siapa? Hah? Buat apa saya kasih tahu kamu? Di Merasa badannya. terganggu? Hah? Dia bukan manusia biasa. Gini deh. Sekarang siapapun yang masuk ke dalam tubuh Noel, kau mau apa? Titik. Aku gak mau dia ngomong semuanya sama orang. Apa dia bilang? Nggak tahu. Aku nggak dengar. Kenapa tadi? Yang lain lagi ya? Monyet.
Bisa diusir aja nggak, Roy? Bentar. Dia tampaknya bisa mengendalikan si Noel. Putri. Luluhkan dia. Apa? Luluhkan kamu. Gimana sih Putri? Ada. Noel. 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 Oke mas. Balik. Noel. Duduk dulu, Noel. Noel. Silakan duduk. Anda kembali ke tempatnya dulu. Karena ingin nunjuk Gigi, silakan saja tempatnya ini kamu panggil teman-teman kamu semuanya. Apa yang masih Aku boleh salam kamu lagi? Silakan duduk dulu. Silakan Aku duduk. boleh salam kamu lagi? Mas, tunggu dulu. Oh my god, no way. Dia mundur. Aku boleh salam kamu lagi? Dia nggak simpati, dia nggak suka. Kenapa sih? Ya tolong hargai. Karena dengan gaya yang tantang petenteng, mungkin dia nggak suka. Kita saling menghargai aja. Ya, kami menghargai Mas Noel. Anda juga tolong menghargai bintang tamu kami. Silakan kembali duduk. Duduk dulu. Aku cuma pengen salaman ya. Iya, nggak mau. Nanti saya Tolong hargai. Duduk dulu. Saya sudah melihat kok apa ya kelebihan Noel, tapi saya tidak simpati terhadap sikapnya, attitude. Itu apa, Roy, yang terjadi tadi sebenarnya apa barusan? Saya masih ngelihat banyak makhluk halus selain daripada yang itu. Jadi dalam mataku dia tuh benar-benar menaklukkan semua orang gitu loh. Ingin semua orang tunduk sama dia gitu loh. Ikutin apa yang dia mau. Ikutin apa yang dia mau. Makanya dia Noel, nggak suka sama dia karena ditolak. Iya betul. Itu juga, iya saya setuju dengan dia juga. Karena kalau misal ada orang, apalagi terutama kalau misalnya saya wanita, kalau ada someone yang kayak gitu, saya tidak mau respon apapun. Iya. Itu hal yang wajar buat. Haknya dia. Ya iyalah pasti. Noel, jadi saya ingin mau tanya, kamu sampai kapan sih arogan kayak gini? Kekuatannya di apa sih namanya dipamer-pamerin seperti itu, Noel? Nggak tobat aja, Noel. Kamu masih muda loh. Tobat. Iya. Redam gitu, lebih tone down, lebih ya. Karena yang udah darah daging. Udah darah daging. Udah berapa lama emang yang melakukan ritual ini? Setahun, 2 tahun? Hampir setahun. Hampir setahun. Belum lama ya, sebenarnya cuma hampir setahun doang, tapi berasanya udah inget deh, Noel, di atas langit ada langit gitu. Itu karena makhluk-makhluk ini yang bikin dia merasa hebat atau emang dari dirinya sendiri yang sudah arogan, Roy? Dirinya sendiri sudah arogan, tapi saya curiga dengan makhluk ini. Ini satu ayahnya dia yang masih belum bisa lepasin anaknya yang bandel. Jadi dia kayak masih nyangkut gitu. Dia di antara dua dunia gitu. Karena anaknya tuh si Noel tuh pemuja sesuatu. Jadi, Mas Noel Oh my god. terakhir ketemu ayah kapan? Dia niat banget. Makanya diajak ngobrol terus aja jangan sampai ini. Kamu kenapa ya kayak kosong gitu ya? Kalau saya ajak ngobrol tidak ada di obrolan saya gitu. Karena salah satu ada di badan saya itu suka sama dia. Iya, Suka sama dia, Mas. Iya, Roy. iya. Jadi, aku tuh disuruh ngeliatin dia terus. Kalau bisa tuh bisa dapetin dia. Dapetin dia. Karena dia bukan manusia sembarangan, Mas. Iya, nggak semua orang memang bisa ditaklukkan ya. Tapi Kak, aku harus bisa, Mas. Aku Iya. harus bisa. Gini
Karena aku merasa hebat, Mas. Iya. Cuma ngerasa hebat, Iya. tapi nggak hebat. Kamu merasakan? Aduh, Mau nggak? Mas Noel, saya mau tanya deh. Ayah Anda masih ada nggak? Masih ada. Oke. Ibu juga masih ada? Masih. jadi ini sosok siapa ya yang sudah meninggal dan masih mengkhawatirkan kamu ya? Kakek, buyut, eyang. Itu adik saya yang saya. Mungkin saja, tapi saya masih curiga karena saya tidak bisa terkecoh dengan pernyataan dia. Saya harus teliti statement per statementnya. Saya melihat ada juga menyembunyikan korbannya. Saya lihat kamu korbannya sebenarnya 30 orang, kok cuma bilang cuma 5. Ada banyak ya? Saya ngelihat korbannya banyak banget, terutama wanita-wanita yang sudah ditidurin, dipelorotin uangnya dan ditinggalkan melalui ilmu-ilmu pelet yang dia punya juga. Noel juga menumbalkan dirinya sendiri agar bisa kaya, dan saya ngerasa arogan itu muncul dari karakter dia juga, bukan gara-gara ghostnya juga. Ghostnya itu melengkapi, hantunya itu melengkapi, tetapi karakter aslinya emang udah stres dan bejat dan songong gitu. Jadi nyampur nih, ketemu gelombang frekuensinya antara si karakter yang udah belagu ketemu yang hawa yang ini. Sama frekuensinya. Iya sih. Itu pun kalau kamu mau dengar saya, kalau nggak ya apa-apa juga Noel. Saya hanya memberikan gambaran. Jadi kalau kamu berharap bintang tamu saya ikut kamu, saya rasa tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin, Mas? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Ini bukan saya yang minta, Mas. Tapi makhluk yang ada di badan saya. Ya, baik. Kamu bisa kendalin kan? Siapapun itu nggak diizinkan. Nggak bisa, Tolong Mas. hargai. Udah aku coba. Dia tetap nggak bisa. Kalau nggak dapet apa resikonya? Apa? Nggak tahu terjadi apa. Aku nggak tahu. Kalau kami nggak izinkan, apa yang akan terjadi? Dia bakalan sakit, Mas. Ngarep. Ini banyak makhluk gaib yang Iya. akhirnya Dia nggak bisa tuh mikir. kebanyakan makhluk gaibnya, jadi dia bingung mau milih yang mana, dengerin yang mana, terus ngeliatin matanya, ngeliatin Terus-terusan. kayak gitu. Iya, coba lihat deh. Karena emang diikutin, sama dia diikutin juga. Aku boleh pegang tangan dia, Mas? Tidak, Kenapa dia boleh? nggak boleh. Cuma pegang doang? Ini rules saya. Saya yang punya, kami berdua, Bayu dan Roy Kiyoshi, yang punya tuan rumah di sini, dan saya tidak mengizinkan. Jadi kamu harus ikuti aturan saya. Mas Noel, Ya. dengan punya ilmu seperti ini 1 tahun belakangan Anda lebih merasa nyaman, merasa bahagia, Ya, buktinya saya baik-baik aja, Mas. baik-baik aja ya. Terus saya tuh lihat banyak korban-korban wanita loh di diri Korban dia. wanita? Iya. Jadi itu dia tidurin, udah gitu hamil, tinggal. Tinggalin. Banyak banget yang udah terkecoh sama hawa nafsunya si Noel. Kalau diterusin, apa yang akan terjadi, Roy? Saya melihat banyak korban-korban jiwa yang meninggal bunuh diri gara-gara Noel. Jadinya baperan gitu, ceweknya berasa kelihatan serius tapi tiba-tiba hilang aja. Habis disetubuhi langsung hilang. Itu sih. Itu yang saya rasain dari tadi, perasaan saya. Noel itu karakternya suka kayak gitu, nakal dalam hal wanita. Oke. Kalau dia terus melakukan ini, kira-kira hidupnya Akan jadi berantakan, nggak punya karir gitu loh, useless. Jadi orang yang nggak punya goal apapun, jadinya diem aja dan pengangguran. jadi pemuja sepanjang hidup gitu, di sisa hidup rela gitu, Noel? Coba deh secara attitude, seseorang Menurut saya, sebuah company itu nggak harus melihat Ya nggak akan mau. nggak, yes itu Ya pilihan dia sih. Ya, kalau saya minta apapun saya dikasih, Mas. Ya. Jadi ngapain takut lagi? Coba. Hah? Kamu sekarang udah punya apa? Aku punya rumah.
Di mana? Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Timur. Yang kenceng suaranya Mas, nggak kedengeran. Kamu deketan sini. Beda level. Kok beda level? Jawab aja dulu pertanyaan. Kau manusia, sama aja. Iya. Terus beda level Jawab gimana? aja dulu, rumahnya di daerah mana? Kalau punya sesuatu, kalau punya rumah yang katanya udah minta apapun itu dikasih, Kau pun bisa gua hancurin. rumahnya di mana? Ya, intinya yang mau disampaikan Lia adalah namanya manusia itu ya harusnya sih nggak searogan ini karena masih banyak yang bisa kita kejar. Punya rumah di mungkin sekarang di kota A, ya maksudnya harusnya bisa lebih baik ke tempat yang ke kota B. Punya misalnya benda satu, ya punya mimpi yang lebih besar lagi. Kalau jadi misalnya punya aku tunjukin banyak. semua harta aku, kamu mau sama aku nggak? Iya. Aku tanya. Jadi kalau Kamu mau kalau diterusin ini kayaknya sih we're not going anywhere sih Roy. Enggak sama sekali. Iya. Ini cuma lebih kayak banyak ngomong, Iya, tapi sebenarnya nggak ada apa-apa. baru setahun punya gini-ginian. Kamu ngomongnya gitu. Udah gini, Mas Noel. Sekarang Anda bertanggung jawab dengan hidup Anda sendiri. Kami sudah berusaha yang terbaik untuk membuka hati Anda, tapi ternyata sepertinya Anda lebih memilih untuk mendengarkan bisikan-bisikan itu. Roy, terakhir ada yang mau disampaikan? Saya berharap mungkin saya umurnya jauh lebih tua dibanding Noel. Saya berharap Noel bisa lebih bijaksana ya. Punya ilmu nggak punya ilmu itu bukan hal yang besar, bukan sesuatu lah. Yang penting punya karir dan prestasi itu aja Noel. Iya. Jangan terlalu banyak yang ngikutin yang bersifat ini karena masih muda. Kalau saya jadi kamu, saya akan pergi kemana-mana saya akan belajar lagi ya kan, saya akan sekolah lagi pastinya. Saya udah banyak belajar sama aku. Intinya jangan cepat puas Iya gitu gitu. kan Roy. Saya suka yang tipe Karena saya udah bisa mendapatkan semuanya, Mas. Jadi buat apa lagi saya belajar? Iya Iya, udah yang kalau dia Anda tapi apa? iya mungkin dia udah Yang puas ngomong dengan gitu apa yang doang. dia punya. Seharusnya Oh, manusia iya. yang nggak cepat No, puas. seriously, maksudnya gini ya, ada orang yang mereka pesugihan atau pemuja setan gitu. Mereka kaya yang emang bener-bener plek, ini rumah, ini harta, ini apa-apa. Kalau misalnya aku tunjukin sama kamu, gitu. kamu nggak sama aku. Gini aja Udah ya? deh, kartu kredit punya nggak? Nggak perlu tunjukin kayak gitu. Nggak, jawab aja dulu. Kartu kredit punya nggak? Punya. Mana? Nggak perlu kalau aku tunjukin sama kamu kan. Udah nggak usah. Udah gini Mas Noel. Gini deh, Lia terakhir ada pesan gak yang mau disampaikan? Aduh, males deh ngasih Ada pesan nggak? ke orang yang Nggak nggak perlu? bener. Oke gitu. Nggak ya? Oke, Mas Noel, mudah-mudahan Anda berhasil dalam hidup Anda dan berhasil dengan pilihan yang Anda ikutin. Mudah-mudahan bisa lebih bahagia dan mudah-mudahan pesan saya sih tidak membawa membahayakan orang lain. Nih, Kalau diaminin itu nih ya. Ya udahlah. Amin. Ya, kita aminin ya. Jangan pernah membahayakan orang lain lagi. Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Saya tidak izinkan Anda menyentuh siapapun yang ada di sini. Salaman pun nggak boleh. Kami nggak izinkan, mohon maaf. Sekali mohon diterima dan mohon dimengerti. Anda boleh meninggalkan studio. Saya cuma pengen salaman sama dia. Mas. Kami Sekali nggak aja, terakhir? izinkan. Nggak bisa. Mohon maaf ya. Ayo ikut saya. Saya cuma pengen salaman sama dia. Kami nggak izinkan. Sudah habis ya. Oke, Sekali aja. nggak bisa Mas Noel. Terakhir. Mohon mengerti. Ya, Roy, Sudah izinin, saya nggak mau. kami nggak mengizinkan, mohon maaf. Ya, ya. Saya cuma mau lihat apa? Iya, sebelah sini lewatnya. Silakan lewat sana. Jangan pernah takut menghadapi kepedihan. Kita dapat bergembira karena kita pernah merasakan kesedihan.
Dan berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku telah menyantet rekan bisnisnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Obay. Selamat malam Pak Obay. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda di bidang apa ya? Saya wirausaha Bidang? di bidang lapak besi tua. Apa yang mau Anda ceritakan malam ini Pak Obay? Saya usaha lapak besi tua itu jalan semakin ke sini bukan makin maju, makin terpuruk. Lantas saya tanya sama teman, siapa tahu ada solusi. Kata teman, coba cari orang pintar. Awal mulanya saya ikutlah sama teman itu cari orang pintar ke daerah pedalaman Banten. Buat saya di sana ketemu dengan yang namanya usaha kamu ini sampai kapanpun nggak bakal maju, yang ada habis. Terus saya tanya, kok bisa gitu Pak? Karena usaha kamu ini nggak sewajar, ada yang guna-guna katanya gitu. Terus solusi apa gimana bagus? Hancurin dia dulu, baru jalan kamu kebuka. Ada syarat nggak bah? Saya bilang. Ada, semua pakai syarat. Nggak mungkin nggak ada syarat. Syaratnya saya harus haurin tanah kuburan. Dan setelah Anda tabur ke tanah kuburan, apa yang terjadi? Jadi sebelumnya begini Pak. Jadi ada ritual tanah kuburan itu yang meninggalnya mati ketabrak atau tabrakan hari Selasa maupun hari Sabtu. Yang saya ambil tanahnya yang kena darah. Jadi selama 1,5 bulan itu saya nyari-nyari orang yang meninggal di hari Selasa maupun hari Sabtu. Dari hari Selasa, hari Sabtu itu 1,5 bulan baru saya ketemu. Di situ saya ikut nimbrung seolah-olah saya pemilih yang meninggal gitu. Saya ikut proses nguburinnya sampai selesai. Yang jadi permasalahan ini sekarang sebenarnya intinya saya masih dihantui dari yang saya kuburin itu. Ya, itu tanah kuburannya Anda ambil masih ada darahnya gitu? Ya, saya ambil tanahnya. Kan itu kan waktu saya proses nguburin, saya buka tali pocongnya, itu kan mati tabrakan Pak. Ininya kan remuk. Saya buka itu tulang tulang rahang ini tuh nongol gitu sampai ke sini. Akhirnya kan saya ambil dikit itu Pak, sekitar segi sebesar inilah. Kena darah. Ya kena darahnya dia itu. Nah, itu saya bawa lagi ke. Nah, kata ini udah siap. Malam ini juga kamu berangkat, taburin tanah ini campur dengan air. Kamu siramin lawan saingan kamu. Malam itu juga saya lakukan jam 2:30 malam. Sampai saya ke yang terjadi bukan usahanya dia yang bangkrut Pak, dianya yang sakit. Sampai sekarang stroke. Tujuan Anda datang malam hari ini untuk apa Pak Obay? Sebenarnya saya pengen cari solusi Pak. Saya pengen dalam arti sudah capek dihantui terus. Dihantui oleh yang tanahnya Anda ambil itu? Iya. Mayat yang ketabrak itu? Iya. Bentuknya pocong? Pocong. Dan saya masih ingat sampai sekarang hancur mukanya separuh itu seperti apa. Oke. Baik Pak Obay, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi pada malam hari ini supaya tidak dihantui terus oleh sosok itu dan usaha Anda bisa kembali baik dan tentunya ya pesaing bisnis Anda itu bisa kembali sehat ya Pak Obay. Nanti Anda ceritakan langsung semuanya pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Obay,
terlahir tanggal 30 Mei 1981. Sosok yang santun dan baik hati. Namun, kebaikannya seringkali membuat Obay tertipu oleh orang lain. Kesalahpahaman membuat Obay menjadi pendendam yang gelap mata. Dia seringkali menyerang korban tak berdosa. Saya melihat Obay sering dihantui berbagai makhluk halus, siluman, jin, dan arwah-arwah yang penasaran. Saya melihat makhluk yang mengerikan berbentuk pocong. Pocong yang bermuka gosong. Malam, Roy. Ya, malam, selamat malam. Silakan duduk. Obay dengan tanggal lahir 30 bulan 5 1981. Pak Obay ini karena persaingan bisnis, Anda melakukan ritual mengambil tanah kuburan korban kecelakaan dan tanahnya setelah terkena darah, dan lalu kemudian tanah itu ditaburkan kepada pesaing bisnis Anda. Pesaing bisnis Anda sakit dan Anda sering dihantui oleh sosok yang mukanya hancur dan itu adalah korban tabrakan yang tanah kuburannya Anda ambil. Iya, Anda ingin lepas dari semua itu. betul. Oke. Saya menggambar dulu apa yang saya lihat ya. Baru nanti saya akan jelaskan satu persatu. Saya melihat ada seorang perempuan juga yang rusak mukanya karena tabrakan beruntun. Di sini auranya mistik dan horor sekali. Semoga tidak mengganggu yang lainnya. Sosok perempuan. Ya, seperti itu. Seperti ini bukan? Betul. Darahnya banyak banget. Saya curiga ini kecelakaan motor deh. Betul. Hah? Mau tahu juga tentang ini? Tahu saya. Dia sering dihantui sosok yang tanah kuburnya diambil. Apakah sosok itu seperti ini, Roy? Apa dia memang? Memang dia. Sosoknya ini muncrat darahnya kemana-mana. Jadi sangat horor sekali dan mistik banget. Kamu bisa berhasil ngambil tanah kuburannya sang korban kecelakaan yang meninggal di hari Selasa. Ya, itu udah tradisi mistis ya, Selasa. Selasa bagi sebagian orang adalah hari pantangan buat melakukan sesuatu, ya kan? Dan Selasa digunakan untuk Pak Obay untuk melakukan ritual. Waktu Anda melakukan ritual terus gimana tuh pesaing bisnisnya? Sakit? Bisnis Anda gimana? Satu kali itu saya sebenarnya belum ada reaksi pesaing saya. Dia masih jalan terus usahanya. Terus saya balik lagi ke Mbah, ini gimana? Saya bilang. Orang yang dituju sama saya supaya bangkrut usahanya kok belum bangkrut-bangkrut. Malah saya makin terpuruk. Saya bilang begitu. Ada nggak solusi yang lain lagi? Padahal ini saya udah ketakutan banget. Kata Abah, ada. Kamu mandi dulu. Nah, nanti dikasih pusaka. Nanti kamu ritual setiap malam Sabtu bawa pusaka ini. Saya ngelihat mukanya rusak banget ya. Iya. Kecelakaan motor. Persis sebelah sini. Itunya. Si sebelah Sebelah kanan. kiri. Kanan kiri. Yang matanya juga. Iya, itu yang saya rasakan. Ini darahnya netes. Semuanya basah, rambutnya kena darah karena tidak disangka, tidak diduga dia meninggalnya secara mendadak dan matanya ini keluar. Betul. Baik, sekarang yang bisa saya bantu adalah seperti ini. Saya merasakan Pak Obay salah sangka. Saya merasakan di sini yang ternyata Pak Obay itu tidak diguna-guna, tapi salah informasi dan malah melakukan kegiatan supranatural untuk mengalahkan saingan bisnisnya dengan tanah kuburan. Nah, dari situ mulai perlahan bisnisnya Pak Obay malah makin turun
Kenapa? Karena menggunakan tanah kuburan ke orang lain justru malah ngelempar kayak itu ke muka kita sendiri. Itu yang saya rasakan di Pak Obay sebenarnya. Jadi yang menghantui nih sampai sekarang, ya itu karena Pak Obay sering datang ke tempat itu untuk recharge energi, ritual dan segala macam. Yang datang malah yang beginian. Betul. Itu maksudnya Roy, Pak Obay. Jadi terus saya dikejar-kejar terus kayaknya gitu. Ketakutan. Ketakutan, dihantui ya? Ya, Kamu dihantui sosok apa, Pak Si Obay? jadi kadang-kadang kalau saya lagi mau tidur, baru merem gini, seolah-olah di muka saya tuh langsung dekat sekali. Kadang-kadang tidur dengan istri pun pas belok, pas nengok Hadap gitu dia, kan, ha? ngelihat istri itu lagi. Justru dia salah persepsi nih. Iya, salah Dia sangka ya. salah sangka, dan dia, Pak Obay, harus minta maaf sama orang yang udah dikirimin tanah-tanah kuburan. Karena itu karma buruk loh, buang-buang tanah kuburan ke orang lain. Itu malah bikin rezeki kamu seret. Gitu, sama aja. Tadinya saya termakan omongan itu karena kata itu seperti itu, bahwa saya diguna-guna oleh dia, gimana nggak kesel kan? Sedangkan saya usaha itu kan punya tanggungan yang harus dibayar per bulan sekian, Iya, gimana nggak stres? Tambah lagi orang terdekat yang radiusnya cuma 200 meter, kok setega itu? Akhirnya saya kesimpulannya sama saya minta apa yang dia lakukan, yang saya rasain sekarang, biar dia ngerasa. Saya seperti itu targetnya tadinya, bukan untuk menyakiti fisiknya supaya sakit atau jasadnya sakit, bukan. Maksudnya supaya usahanya juga seperti saya yang alami, maksud saya seperti itu. Kalau memang kata seperti itu. Sekarang sakitnya seperti apa, Pak Obay? Stroke, Pak. Jadi waktu itu saya sempat pengen ungkapin minta maaf, malah saya nggak kuat, Pak. Karena iba, saya juga punya rasa bahwa saya kayaknya masa bersalah. nyesal. Ada jatuh. Iya. Malah saya ketemu sama dia sampai nyampein saya, sekalipun keadaan kita seperti ini, semangat. Malah dia ngasih motivasi ke saya. Jadi saya kayaknya gimana gitu, Rasa bersalah sebenarnya. merasa bersalah. Tapi justru harusnya kalau udah merasa bersalah banget ya akuin aja Pak Jujur ke ya. dia. Jujur, Iya. itu yang sangat saya berat tuh. Karena Saya juga nggak ngerti. Jadi kalau ketemu itu datang ke rumahnya, saya nggak kuat. Terus saya ngelihat sosok ini terus, Terus balik lagi. iya Mau diterusin niatnya. nggak diterusin, Pak. Oke, Roy. Iya. Kenapa sosok ini terus menghantui dan ikutin dia, Roy? Karena kan sudah terlibat sekali, nggak akan bisa hilang dalam beberapa menit, dan dalam beberapa hari saja mesti berulang-ulang gitu, menghilangkan ritual. Saya tuh mengerti banget loh perasaan Pak Obay ini, merasa feeling guilty, merasa perasaannya bersalah banget loh. Betul. Itu yang saya rasakan. Saya ngelihat kamu orang baik, dan Pak Obay sendiri pengen melepasin supaya dia juga nggak menderita, tapi bingung caranya. Bisa memanggil tapi nggak bisa pulanginnya lagi. Betul. Itu yang Roy rasakan di Pak Obay. Atau jangan-jangan karena dia masih simpan pusakanya, Roy? Betul sekali. Apakah Pak Obay sekarang hari ini membawa jimat kah? Oh, Oke, bolehkah saya Roy lihat? boleh saya ambil? Boleh, silakan. Iya, masih oke kan? Oke. tapi kayaknya menurut aku dia lebih kayak yang siapa yang di Banten itu justru yang memberatkan dianya sendiri. Jadi dia minta tolong ke orang itu, tapi orang itu justru memberatinnya ke dia, bukan ke orang lain. Biar balik lagi, Biar balik lagi, kita ngasih karma juga sih untuk kamu. Oh, biar Supernatural. itu. Ini barangnya saya. Saya minta sarung tangan, mohon maaf. Oke. Saya belajar untuk tidak, bukannya saya takut kotor, enggak, tapi saya berusaha untuk meminimalisir energi-energi. Ini Bapak yang tersinggung. masih sering balik ke Banten itu? Justru saya pengen mulangin ini, Pak. Tapi Kata dia nanti nunggu bulan mulut. sekarang bisnisnya gimana? Masih jalan, Pak Obay?
Justru saya tutup. Saya buka satu persatu ya. Ini saya buka nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Saya minta izin dulu ya, Pak Obay. Apa saja ya dalamnya? Ini tanah kain kafan. Bukan sarungnya aja biasa yang saya. Oke, Oh, dua. sebuah belati. Kujang. Kujang. Ah. Ini. Sebenarnya ini cuma sebagian aja yang saya bawa. Masih banyak, Pak. Dan ini terakhir. Masih banyak. Ini. Kenapa bisa ada dari itu? Karena sebenarnya ini ada semacam konspirasi cerita ya. Saya tampaknya melihat di sini. Apa yang kamu lihat, Roy? Ya benar kata Lia juga ya. Jadi biar bolak-balik gitu ya. Seharusnya biar recharge energi supaya kamu datang. Sebenarnya itu bayar berapa sih? Justru kalau bayar itu baru terpikir sekarang saya. Tanpa disadari uang habisnya seperti itu buat ritual. Bahkan buat dia juga. Saya baru sadar sekarang. Kurang lebih saya hantam teman saya itu sama satu profesi hampir 2 tahun. Itu kita ngomongin nominal harganya berapa yang kamu habiskan untuk kujang, kemudian Ritual. ongkosnya, ritual bolak-baliknya perginya itu segala macam. Ini Tuh. kujang ini saya sebatas cuma dititip. Maksudnya dipakai saja. Nanti pulangi gitu. Kalau Nanti- yang lain? Kalau yang lain juga sama. Yang semacam ini cuma dibawa, tapi kalau yang ini saya sebatas cuma dititip selama saya ngejalanin itu. Dan ini istilahnya saya ngasih itu waktu itu dia nggak mau dihargain. Cuman sebatas katanya apa tanda mahar atau mas kawin. Maharnya berapa? 2.250.000. Nah itu dia maksud saya, supaya balik lagi. Alih-alih ingin buat saingannya hancur, malah kena karma buruk. Inilah yang terjadi, malahan dia sendiri bangkrut. Pak Obay, itu sih, tapi saya seneng deh lihat Pak Obay itu, saya menghargai banget Pak Obay punya perasaan bersalah. Karena mahal harganya, rasa feeling perasaan bersalah itu. Ya justru saya mau minta maaf itu sulit mengungkapinnya. Akuin deh Pak Obay, akuin langsung. Saya ketemu sama orangnya itu nggak bisa ngomong. Harus ngomong Pak Obay. Ditutup. Ditutup Itu ya. sama ini. Terus setiap saya ketemu sama orang tersebut pasti di samping dia ada Eda itu. Minta maaf deh, akuin. Saya nggak bisa gitu. Akhirnya kata saya kan balik lagi ke Abah Jangkung itu karena setiap ada perkembangan maupun nggak ada perkembangan kan saya bolak-balik terus. Dari rumah ke Banten sana kan cukup jauh juga. Tuh ongkos dong. 4 jam saya ke sana. Bapak udah berapa kali bolak-balik? Pokoknya saya ngezolimin teman saya ini atau satu profesi ini udah 2 tahun. Udah 2 Udah nggak tahun. kehitung Jadi saya udah bolak-baliknya itu udah nggak kehitung. Setiap balik ke sana Udah nggak kehitung. bayar. Ya Iya. pasti keluar uang. Ya udah, jawabannya itu dia maksud saya. Ya Habis kesana kan diongkos juga. habis diongkos saya terus. Jadi kebayang nggak sih Pak Obay, kalau boleh saya ambil tarik ceritanya dari Roy, berarti Pak Obay dimanfaatin untuk bolak-balik ke sana, Iya. seolah-olah pakai benda ini supaya bayar. Boleh, what happened? Kenapa, Li? Are you sure? Okay. Kenapa Pak Obay, Kak? Roy, apa yang kamu lihat, Roy? Di sini sih makhluknya tidak mengganggu ya. Hanya saja bintang tamu kita merasa insecure mungkin. Lihat tiba-tiba kok keluar. Nggak kuat mungkin lihat dari benda-bendanya ya. Nggak apa-apa, kita kasih waktu, take your time. Iya, it's okay. Saya kasih tantangan buat Pak Obay. Kamu buka maskernya dan kemudian saya meminta maaf pada keluarga-keluarganya kalau kamu ternyata adalah pelakunya. Apakah bisa Pak Obay?
selesaikan di sini saja. Tidak ada berkepanjangan, besok-besok lagi nggak ada dihantui. Jika kamu berani untuk ngelakuin ini, saya yakin bisnis kamu kembali lancar dan dapat kepercayaan dari orang. Gimana Pak Obay? Kalau misalnya justru bisa menyelesaikan masalah sih, kenapa enggak? Tuh, Pak. Itu tadi. Apa sih? Sosok ini yang kamu lihat Pak? Semenjak saya datang ke sini ya terus ada aja terus. Iya, saya juga lihat kok. Ada ini Roy. Ada ini di Deket belakang, kita. di belakang penonton. Saya tapas sesak. Ngomong-ngomong Lia kemana ya? Makanya Lia keluar apa karena dia melihat ini atau apa ya? Coba Bay cari tahu keluar. Saya akan menangani Pak Obay. Kita bagi tugas. Pak Obay, Ya, saya berharap Pak Obay bisa lebih tenang. kalau seandainya itu saya minta maaf sama orang yang menurut saya ngejolimin saya, kira-kira makhluk ini hilang apa enggak? Hilang. Bisa ya? Bisa. Ya. Bagaimana? Lia tadi ngelihat ada sosok besar di sebelah dia antara saya sama Lia. Terus itu yang bikin dia sekarang dia ke atas. Dia takut ya. Perlu dijemput atau Kita harus jemput. Pak Obay stay tinggal sini dulu sebentar saya. Apa ini saya tutup? Saya masukin ke sarungnya. Nggak usah, nggak apa-apa. Karena sosok yang besar itu saya pernah lihat juga. Nggak apa-apa, taruh situ aja digeletakin dulu, jangan diapa-apain. Kita berdua jenguk. Minta kita maaf, jemput saya. di depannya. Tunggu Pak Obay. Kamera boleh ikut satu. Di mana ya? Dia di depan sini. Tadi dia ke atas. Gak berani. Is it okay? Gede banget. Terus gak tahu. Shock aja gitu dia. Udah minum air belum? Iya. Dia aja. Are you okay? Saya tiba-tiba soal, tapi aku nggak ngeliat sosoknya, cuman tadi bersuara. Suaranya kayak gimana ya? Tapi aku nggak tahu, aku nggak ngeliat sosok, makanya aku langsung minta keluar aja daripada aku ngeliat, males banget. Bener-bener. Iya Roy. Iya benar sih. Dia insecure banget sih dia tadi, berasa gestur dan body language-nya Lia udah berubah sih tadi. Karena sosok itu. Karena sosok di belakangnya Emang Pak itu Obay. apa? Genderuwo Aku nggak ngeliat. sih. Konon kabarnya menghuni kujangnya. Oh dari kujang ya? Kujangnya, karena kujangnya beliau mengklaim bahwa di dalam kujangnya ada makhluk tinggi besar seperti itu. Tapi aku nggak ngeliat sih ya, aku nggak ngeliat, tapi aku dengar suaranya. Udah tenang dulu aja di sini, kita nggak apa-apa kok, santai aja. Soalnya menurut saya kalau ini dipaksain juga bakal bahaya juga buat Lia. Tapi itu Delusi Enggak, nanti aku dia nggak ter- maunya sampai ngikut, itu aja gitu. Nggak mau Makanya ikut. aku langsung buru-buru keluar. Iya, iya. Takutnya aku di rumah nanti nambah lagi. Oh pakai sedotan nggak? Nggak kayak gitu. Oke, take your time. Dingin ya? Oh iya lu dingin kamu. Nah, aku juga lagi halangan, takutnya nggak kenapa-kenapa. Oh iya iya iya. menurut kamu aman gak ya untuk lanjut? Nggak aman sih. Itu apa kalau misalnya ditutup kujang dan lain-lainnya? Ditutup dibuang sama Pak itu Pak Obay sendiri. Yang Masih dikubur. dikit juga kan. Dibalikin atau nggak dikubur? Dikubur Nggak aja. bisa Nanti juga. akan saya kubur. Nanti akan saya ajak Pak Obay untuk menemukan salah satu tanah kemudian dikubur. Tapi kamu sanggup gak nih kira-kira? Nah, itu dia. Soalnya banyak bawaannya itu.
yang dari kamu bisa Protect. protect. Bisa. Baik, kita akan melakukan satu hal yang agak berbeda di sini. Saya akan ngambil barang itu semua dan saya akan kubur di luar. Kalian tunggu di sini dan saya akan mengkorek tanah di bagian-bagian sini. Kemudian saya akan kubur langsung. Ya, Di depan sekarang. di depan sekarang. Kamu jagain Lia, aku yang kita bagi tugas. Iya. Bantuin Iya. supaya Lia Aku temenin Lia. stay in the place. You know, you got my point, right? Ya, jadi kita Stay-nya benar-benar stay di sini. tunggu Stay. di sini aja ya. Iya. Tunggu di sini aja. Jangan Iya, gitu iya. Lianya. Ya jangan sampai kosong. Baiklah. Ya, baik. Lihat di sini aja ya. Ya, gue mau dong itunya gue ambil terus gue kubur. Gue kubur dulu asal tahu. Ya. Korek-korek. Gini Pak Obay, karena adanya bentrokan energi dari bintang tamu kami dan tampaknya saya harus melakukan sesuatu di sini Pak Obay yang untuk menolong kamu dan menolong supaya orang-orang nggak ngelihat penampakan atau suara-suara yang muncul dari benda-benda tersebut. Dan Pak Obay mengakui sendiri bahwa ini sih saya sih jantungnya deg-degan ya karena saya ngerasa ini terlalu negatif buat saya. Tapi Pak Obay datang kemari kan udah bulat ya tekadnya ya. Ya, saya pengen cari solusi. Pengen cari solusi, tapi saya minta izin deh. Ya. Kalau saya mengubur ini barang boleh nggak? Saya akan lakukan sini bersama Pak Obay. Saya ada ngap. Oh, kamu enggak? Ya. Kenapa? Berat. Kamu ingin meninggalkan ini semua atau tidak? Saya tanya sekali lagi. Kalau iya, saya akan antar kamu keluar dan kita cari tempat untuk mengubur. Kontrol, Pak Obay. Naon dia? Kuburkan aing Aing cewek jangkauan. Ini dengan siapa? Aduh, ini benda tajam lagi. Tutup aja. Saya takut ada yang terluka dengan benda tajam. Iya, ditutup di kain. Mohon maaf, saya berbicara dengan siapa? Kau dapat yang kuncung putih. Tidak bisa bahasa Sunda nggak? Boleh campur urusan. Coba saya minta Pemerasan. sini. Det, Duduk. Ini kalau saya buang, boleh tidak? oi. Lain hakna. Nggak suka, nggak mau. Jadi saya bagaimana harus menolong Pak Obay? Pulangkan. Pulangin. Pulangin. Aduh. Ada masih.
sih. Minum dulu ya Pak Obay. Pak Obay minumnya. Pak Obay, sudah Boleh sadar? dibuka, boleh dibuka. Nanti kita akan tayangin wajahnya. Silakan minum. Pak Obay, jadi begini. Tadinya saya mau mengubur barang-barang Pak Obay. Namun saya melihat adanya roh yang hadir menyebabkan tidak boleh gitu. Dan harus Pak Obay sendiri untuk yang mulangin. Jadi Pak Obay yang memulai, Pak Obay yang mengakhiri. Itu saja dari Roy. Jadi emang ini sebaiknya segera langsung dibawa pulang Pak Obay. Kuatin, bulatin tekadnya gitu untuk bawa ini ke sini. Ini sekarang gimana Roy? Udah aman? Masih ada Udah sosok aman, lain? Lihat bisa tapi- masuk sini nggak? Whenever you're ready, nggak apa-apa. Kalau nggak kuat, jangan pusing. Ya tapi kalau nggak kuat jangan pusing. Jangan lihat matanya sih. Dibungkus aja Pak Obay. Iya dibungkus. Silakan dibungkus. Nanti Diikat ingat lagi ya, tadi. besok harus sudah tidak ada. Balikin. Berarti malam ini juga kalau bisa. Malam ini juga kalau bisa, atau 2 malam lagi, harus lakuin. Kalau nggak dihantuin loh. Soalnya ini nggak main-main, ini pusaka sakral. Udah dapet, kemudian harus harus diurus, tiba-tiba malah muncul yang enggak, tambah bangkrut lagi sekarang. Ayo loh, nggak bisa ini harus balik. Kamu yang balikin. Jadi selama nyimpen barang ini kalau dia usaha apapun hasilnya akan sama Roy. Akan hancur juga. Kan itu hawa negatif kan. Pak Obay tapi masih ingat kan perjuangan pertama kali ngebangun usahanya itu seperti apa? Tahu. Mungkin sekarang saatnya untuk mengumpulkan semangat lagi untuk mulai semuanya dari awal Pak. Saya sudah berapa kali ngelobi orang yang sudah mundur keluar dari saya, udah berapa kali. Iya namanya usaha. Jadi kata balik lagi kata badan saya itu udah nggak bisa. Ini gimana Roy? Kalau supaya dia nggak diganggu terus sama makhluk ini apa yang harus dia lakukan? Saya mungkin ini saya pulangin. Iya, Itu caranya. Pasti saya pulang. pasti dong, harus dong. Cuman saya sudah berapa kali ketemu dengan orang pintar. Makhluk ini yang saya takutin. Yang satu mungkin datengin keluarganya kali ya. Iya. Waktu pas meninggalnya kan udah apa namanya? Ngambil terus udah gitu Kalau maaf, berpura-pura sebagai keluarga. iya, itu kayaknya betul. Jadi datengin keluarganya, minta maaf gitu. Saya kan tahu informasinya anak ini anak sekolah. Jadi betul kata Koh Roy, kecelakaan motor, Iya. terlindas tronton separuh. Bapak tahu keluarga ya tapi? Saya tahu cerita itu dari kuncen kuburan, karena kan saya ngasih nomor telepon ke kuncen. Karena dalam 1,5 bulan itu, saya ke TPU, tempat pemakaman umum, di daerah Tangerang itu saya ubek-ubek terus. Karena kan sulit cari yang namanya korban kecelakaan meninggal pada hari Selasa maupun Sabtu. Kan Iya. sulit, nggak semudah itu. Otomatis saya kasih nomor telepon ke setiap kuncen-kuncen TPU. Kalau toh misalnya ada yang meninggal di hari Selasa atau hari Sabtu, Iya, dikasih hubungi tahu. saya. Oke, Saya bilang gitu. Baik Pak Obay, saya mungkin ini Pak Obay harus denger ya kali ini ya. Roy, apa yang harus dilakukan sekali lagi nih oleh Pak Obay supaya dia tidak dihantui oleh sosok ini Roy? Pak Obay harus mencari keluarganya lalu meminta maaf pada sosok ini, sosok keluarga korban. Pertama. Kedua, Pak Obay harus minta maaf pada teman saingannya yang kamu anggap saingan, minta maaf dan mengakui semua kesalahan kamu. Kamu lakuin ini biar teman kamu bisa maafin. Kamu nangis depan dia dan saya minta maaf, saya nyesel dan segala macam. Saya yakin rezekinya pasti akan langsung Berubah ya? iya berubah. Dan ketiga nih PR kamu, balikin ini semuanya ke tempat asalnya. Saya nggak mau peduli karena dengan ini malah tambah gak karu-karuan, bikin orang lain juga kalau yang bisa sensitif itu bisa gak nyaman. Karena energinya kuat banget ya Roy? Iya. Berarti intinya saya harus putus hubungan dengan Iya. Aku ngerti Tuh Pak. nanti habis duit, habis ongkos, dapatnya apa coba? Sekarang halusinasi, delusi, gangguan penglihatan yang enggak gitu. tapi
tapi kan Sebentar, sebelum ke tapi dulu, saya punya satu tapi juga nih. Tapi tadi yang masuk ke Pak Oba itu siapa dan apa, Roy? Saya lihat kok yang masuk ke dalam si Pak Oba itu makhluk cowok yang ada di dalam kujang itu. Di dalam sini. Yang tinggi, besar, suaranya aneh gitu. Pantesan dia nggak setuju ya. Iya. Dikubur ya, makanya dia minta dibalikin. Terus saya harus itu aja kok. Iya, terus kedua, kita memang dunia kerjaan memang ada naik dan turunnya. Kamu jangan nanggepin, turun diganggu orang, turun diganggu orang, turun diganggu orang. Semua nih secara global sekarang beberapa ini lagi turun juga gitu loh. Jadi harus disikapi agak lebih nih realistik gitu loh. Masa udah nih turun diguna-guna ya. Jahatin orang nih pasti, Itu dikirim kayak orang. mindsetnya harus Iya. Mindsetnya harus diubah. Pikirannya sih, pikiran sendiri yang Bapak harus kendaliin. Supaya nggak seuzon. Mending daripada uang yang tadi yang buat ongkos tuh ke Pak siapa tadi Bapak Pak Kujang. itu bolak-balik buang ongkos, kumpulin nih duit-duitnya buat kasih anak yatim ngadain pengajian di rumah. Wah, bisa jadi modal usaha lagi, Pak. Berkah deh pahala. Kah tuh. Didoain sama Kita- banyak orang. Iya, Lebih dekat aja kepada yang Maha Kuasa, Pak. Kepada Allah. iya, Ibadah pasti ada tantangannya, Pak. Yang Iya. gitu-gituan pasti ada. pasti. Tapi yang paling penting adalah minta ridho dari orang-orang yang Bapak sakitin, yang kecewain. Minta maaf ke keluarganya, minta maaf kepada teman Bapak pesaing bisnis yang ada di dekat rumah, supaya jalannya lebih lancar, lebih mulus. Dan itu tuh, Pak, Saya kalau balik lagi ke sana, takut ya dipengaruhi lagi ya. ya itu doang Pak. Kubur aja kamu yang kubur nanti di tempat daerah yang bisa tanahnya banyak. Saya udah pernah jalanin di kubur itu. Tapi balik lagi, Bukannya balik lagi. Bapak ambil lagi. Ya, kayak orang Ya. gila saya. Kayak lebih baik saya buang anak daripada buang ini. Ya, Itu yang saya rasain di dalam pikiran itu seperti itu. Itu ngelawan rasa seperti itu yang sulit banget itu hilang. Berarti Pak, pikir aja Pak, Iya. masa depan Bapak ke depan. Ini Tapi saya semua pasti nih, ini saya semua di tangan Bapak nih pilihannya. Kuatin Pak, buletin tekadnya. Ingat keluarga Pak, ingat Tuhan. itu yang paling penting. Ya Pak ya, kami yakin Bapak bisa bangkit lagi kok. Ya, mudah-mudahan. Amin. Ada yang mau disampaikan, Li? lihat satu. Lia, enggak, ada yang sesuatu. Ada yang mau disampaikan terakhir buat Pak Obay. Iya Bapak, yang pasti ingat Tuhan satu itu. Ini jalan pintas doang nih, jalan tikus nih gitu. Tapi belum tentu jalan tikus bisa nyampe ke tujuan. Lewatin aja jalan besarnya, emang pasti bakalan berliku-liku, macet mungkin. Tapi akan sampai kok di tujuan. Entah waktunya kapan. Terima kasih. Iya, Percaya sama Tuhan deh. Iya, Jangan benar. percaya keris, nggak penting. benar. Iya Pak, sukses ya Pak. Terima kasih. Berharap Muncul. usahanya baik lagi. Itu makhluk itu kalau misalnya datang lagi, yang harus dilakukan apa, Roy? Nanti saya harus minta maaf sama Minta maaf yang ya. saya. Betul. Ya, Sama keluarganya ya Pak. Sebelum datang lagi, secepatnya tuh Pak. Sama keluarga korban ini ya. Ya, sama keluarga korban ini. Karena saya sudah ngebohong, seolah-olah ngaku-ngaku seperti familinya. Iya. ngomong apa adanya sih ya. Ngomong apa sebaiknya. adanya. Saya harus bilang bahwa saya ngambil tanah kuburan di tempel darahnya itu begitu. Ya, Iya, harus. Sampai sedetil itu. namanya juga mengakui kesalahan Pak. Jadi jangan ada fakta yang disembunyikan justru. Betul. Siap. Baik. Terima kasih Pak Obay. Kalau dari Roy Kiyoshi itu aja. Baik Pak Obay, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sehat, sukses selalu. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran buat kita semua. Dan Anda boleh meninggalkan studio Menembus Mata Batin. Terima kasih. Terima kasih. Boleh dibawa Pak, silakan. Mari. Mari, terima kasih. Jangan pernah menghakimi seseorang yang belum tentu bersalah. Karena jika demikian, maka kesalahan akan berbalik pada diri Anda.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Menembus Mata Batin. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah dua pria, yaitu Noel dan juga Obay. Noel tadi anak muda baru 1 tahun, bukan baru 1 tahun, tapi ya setahun. Hampir setahun. Baru punya kekuatan atau mungkin ya bisa dibilang makhluk gaib. Dan dia sudah searogan itu. Mungkin karena selama ini dia selalu dapat apa yang dia mau kali ya Roy. Dan ketemu dia pikir bisa untuk Bisa dia lulantah dapetin gitu. apa yang dia mau. Ternyata nggak bisa. Gitu. Berbeda dengan Noel itu Obay. Berbeda dengan Obel dan Noel. Kalau Noel orangnya kan apa tuh petantang Petantang-petenteng. Kalau Pak Obay itu lebih menyesal dan merasa bersalah gitu. Lebih kelihatan attitude dan mannernya lebih. Saya bingung harus mesti gimana. Sebenarnya dia menyesal ya. Iya, lebih banyak menyesalnya Pak Obay. Kalau Noel itu mau kita sampai berbusa keluar darah, nasehatin nih sampai setahun 2 tahun, rasanya tampaknya karakter dia memang seperti itu. Tadi saya mau tanya deh, dari sisi perempuan ya, kalau ngelihat orang seperti Noel, ya punya kekuatan luar biasa, masih muda, ganteng, gitu. Apa kesan yang kamu dapat lihat? Ya hari ini Males aja sih iya, gitu. iya. Maksudnya anyway dia juga bukan tipe gue gitu kan. Tapi yang kayak kalau ada seandainya tipe gue macam Seperti dia. itu. Punya kekuatan-kekuatan gitu. Ya, gini, Supernatural yang gue juga pasti bakalan mikir dulu nih gitu. Karena aku lebih ke logika gitu. Lo ngakunya tajir, lo ngakunya punya apa aja. Karena lo bisa ngedapetin apa aja dari makhluk-makhluk hitam itulah gitu. Tapi in the end di saat aku tanya malah zonk. ya udah begitu Harus aja dijawab, gitu kan. ya. Ya kan tetot banget gitu. Ya beda sama si bapak ini gitu. Bapak Obay. yang Pak Obay Obay. ini. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin kuat juga apalah segala macam. Tapi kalau kamu bilang yang tadi menderung itu siapa? Makhluk dari pusaka-pusaka itu sih. yang masuk ke dalam dia itu tadi Iya, bukan? iya. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Baik-baik ya, Li. Enggak, ya. Aman. Gue cuma tapi takutnya aman ntar kan tiba-tiba diikutin aja, gue males banget. Akan ikut terus enggak? Enggak sih, harusnya enggak. Supaya nggak ikut baik-baik aja ya. Baik aja. Bersih-bersih. Terima kasih Lia Waudit. Thank you. Terima kasih. Sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ya. Sukses untuk karirnya. Amin, thank you. Salam untuk keluarganya. Siap. Roy Kiyoshi, terima kasih Terima atas kasih. semua penjelasan dan pencerahan yang malam hari ini.